وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bagaimana cara menepis atau menghilangkan syubhat ketika menuntut ilmu, namun masih tetap khawatir dengan perkara dunia, Ustaz? Bagaimana keadaan akan di masa depan nantinya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Baik. Hal yang seperti itu biasa, itu adalah was-was dari syaitan, seperti manusia biasa ya, selalu seperti itu. Kadang kita khawatir, diberikan kekhawatiran. Karena memang begitulah syaitan. Dia selalu akan memberikan kekhawatiran kepada kita akan kemiskinan, kefakiran. Kalau kamu begini nanti kamu akan jadi apa? Gimana rezekimu? Untuk menepisnya ketahuilah, belajar itu sebab juga untuk mendapatkan rezeki. Datang ta'lim itu juga sebab mendatangkan rezeki. Jadi mendatangkan rezeki itu bukan hanya kita pergi kerja. Nah, di antara benda yang menjadi sebab kita mendapatkan rezeki dari Allah adalah kalau kita belajar agama. Kalau kita belajar agama. Ada seorang mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang saudaranya yang datang belajar saja sementara dia bekerja. Karena Nabi SAW kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Kamu bisa saja diberi rezeki itu karena itu yang belajar. Nah, di sinilah bahwa belajar itu adalah sebab yang juga akan mendatangkan rezeki. Ini yang kita perlu munculkan. Bahwa saat ini ke masjid, belajar, sebab juga akan dimudahkan rezeki. Sebab juga akan dimudahkan rezeki. Sehingga nanti kita mendapatkan dunia itu tanpa kita letih, tanpa kita capek. Tanpa kita capek. Dan yang kedua, ketahuilah kita bisa tepis itu dengan merubah semangat kita. Merubah semangat. Kalau ada bisikan seperti itu, maka ubah semangatnya. Dibisikkan ke dunia, semangatnya harus ke akhirat. Nah, dengan ini nanti dunia pasti akan datang di belakang kita. Pasti itu akan datang. Dipastikan. Karena Nabi yang mengatakannya. Karena Nabi SAW, man kana hammuhu al-akhirah, ja'alallahu ginahu fi qalbih. Siapa yang semangatnya akhirat, Allah akan menjadikan kekayaan dari dalam hatinya. Wa jama'a syamlah. Allah akan satukan semua yang dia inginkan. Yang dia cita-citakan. Allah akan satukan. Akan fokuskan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia dipaksa di belakangnya. Artinya mau sekali diambil oleh dia. Mau sekali diambil oleh dia. Inilah ya yang harus kita munculkan. Banyak kisah dari para sahabat. Seperti Abu Hurairah. Beliau termasuk ahli suffah. Orang yang berkesusahan yang datang ke Madinah. Sampai pernah belum mengikat perutnya dengan kain dan memasukkan batu supaya tidak lapar. Bahkan pernah beliau duduk di jalan. Lewat Abu Bakar. Dia sengaja bertanya ayat kepada Abu Bakar. Supaya diajak makan. Karena lapar sekali. Tapi Abu Bakar lewat. Bertanya kepada Umar juga sama. Setelah itu lewat Nabi SAW. Maka Rasulullah mengajaknya untuk masuk ke rumah. Untuk masuk ke rumah. Mengajaknya makan.
mengajaknya makan. Kesusahan seperti itu. Tapi dalam saat belajar, setelah itu dia bersabar di atasnya, maka dia mendapatkan kekayaan. Bahkan dia disebutkan dalam kisahnya, dia setelah itu dia lap keringatnya sudah dengan sapu tangan. Dia sudah berhidup, artinya di dalam kecukupan setelahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa Allah tidak akan menelantarkan orang yang belajar agamanya. Orang kafir saja. Ini hal mungkin yang ketiga yang bisa kita munculkan. Kita pikirkan, orang kafir saja tidak masuk masjid, dikasih rezeki, ada mobilnya, ada istrinya, ada anaknya, dia punya rumah. Ini orang kafir, tidak masuk masjid, tidak taklim. Apalagi kita, orang yang belajar, masuk masjid, kegiatannya itu hanya antara Quran, hadits Nabi SAW, majelis ke majelis. Iya kan? Tentunya tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita munculkan ketika dapat godaan-godaan seperti itu. Apakah itu godaan dari jin, syaitan, atau jin dari manusia. Kadang kan orang juga akan bisikan jin dari manusia. Kalau kamu di sini, gimana nanti? Misalnya kita di rumah bahasa Arab. Kamu di rumah bahasa Arab, gimana nanti pulang kampung? Tidak ada ijazahnya. Seakan-akan rezeki itu lewat ijazah. Seakan-akan seperti itu. Tidak, rezeki Allah itu orang-orang dulu tidak punya ijazah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak punya ijazah. Tapi hidup. Kan begitu. Para ulama juga tidak ada ijazahnya. Tapi mereka banyak yang punya uang banyak. Paham kan? Iya, kalau antum tidak bisa jauh, saya tidak pernah saya munculkan ijazah SMA. Saya hanya tamat SMA saja. Tapi kita hidup sampai sekarang. Bahkan saya ngajar di kampus. Saya pernah diundang sama kampus di Palu. Mengisi rutin setiap bulan. Tidak pakai ijazah. Maksudnya apa? Artinya ini harus kita yakini bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Rezeki itu Allah yang mengatur. Yang memberikannya. Orang yang tidak beriman saja dikasih, apalagi kita kalau beriman jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.